dilakukan dengan ada beberapa kebijakan di KPK yang sangat unik, tapi kemudian tiba-tiba diekspos tentang pemindahan Freddy Sambo ke Nusa Kambangan secara berlebihan. Nah, jadi ada pola-pola lama yang dilakukan oleh oknum-oknum aparatur pelaksana tugas yang di bawah presiden langsung yang melakukan manuver-manuver cuci tangan seperti masa lalu, dan masyarakat tidak tidak terkecoh lagi loh. Tidak ada yang peduli secara khusus tentang pemindahan Sambo ke Nusa Kambangan. Ada apa ini? Terima kasih, Pak. Eh, ada hal yang harus kita pertimbangkan, beberapa kebijakan ya secara nasional. Di belakang layar tidak terekspos, presiden kita mulai mengeluarkan ya oknum-oknum yang ada di seputaran Istana Negara yang bercokol sudah mendarah daging perusahaannya, usahanya, keluarga besarnya menikmati anggaran daripada perputaran belanja negara, terutama belanja modal. Yang paling berbahaya adalah pengelolaan banpres atau bantuan presiden. Dan Prabowo ini sudah menyisihkan orang-orang. Tapi ada satu dua orang, Bapak Presiden kita salah pilih karena akhirnya menjadi bumerang ya. Kebijakan-kebijakan teknis belum dapat persetujuan finansial, mereka sudah ekspos. Mereka tidak melihat neraca keuangan Republik ini. Tapi ada beberapa hal yang menarik. Eh, Secara teknis orang-orang tertentu ya sudah digeser tapi tidak diekspos. Tinggal pucuk pimpinan ini karena mereka diangkat sebagai eh, tanda politisnya memakai kemitraan dengan suksesnya beliau sebagai pemenang dari kemarin sebagai presiden dan sudah pengangkatan. Menggeser mereka ini kan juga tidak gampang karena mereka punya andil secara teknis, finansial, juga istilahnya sindikasi suara ya. Sindikasi suara ini kita bisa lihat kantong-kantongnya, ada yang media online, ada yang macam-macam lah. Tapi ada beberapa kebijakan yang hari-hari ini tidak terekspos, tapi istana mulai renggang dengan orang-orang yang punya kepentingan dalam pengelolaan belanja modal paling utama ya, belanja modal ya. Kalau gaji ini itu nggak belanja modal, tapi jangan lupa loh, banyak sekali orang sudah almarhum masih dapat gaji bulanan. Nah, ini harus hati-hati juga, dan ini mulai dibersihkan, terutama di Kementerian Dalam Negeri ya, yang mengelola anggaran untuk gaji-gaji pegawai ya. Ah, hari ini kita juga dihebohkan dengan ada beberapa kebijakan di KPK yang sangat unik, tapi kemudian tiba-tiba diekspos tentang pemindahan Freddy Sambo ke Nusa Kambangan secara berlebihan. Nah, jadi ada pola-pola lama yang dilakukan oleh oknum-oknum aparatur pelaksana tugas yang di bawah presiden langsung yang melakukan manuver-manuver cuci tangan seperti masa lalu, dan masyarakat tidak tidak terkecoh lagi loh. Tidak ada yang peduli secara khusus tentang pemindahan Sambo ke Nusa Kambangan. Ada apa ini? Nah, ya. Jadi pemain lama mau coba-coba.
Suaranya ketutup Pak Putih. Pak Mikrofonnya Putih Ya, ketutup. suaranya nggak ada Pak Putih, hilang. ya, sinyal jelek. Dilanjut dulu, Pak. Ini sinyal jelek, saya coba geser dulu. Oke nih, Bu Lucy ya. Bu Lucy silakan Bu Lucy. Ya, shalom Bapak Pastor Paul dan semuanya. Terima kasih Pak Putih, luar biasa. Ya, mengenai Donald Trump ya, sudah memboikot PBB, wah pemimpin yang berkualitas itu ya, yang berani. Karena apa gunanya kalau bergaul dengan menjadi anggota PBB kalau di dalamnya ada penyusup. Sekiranya juga Indonesia keluar dari PBB ya senang juga ya, tapi ya nggak berani, luar biasa. Dan juga apa ya, itu menjadi contoh ya buat negara-negara lain. Kalau negara-negara lain tidak bergantung kepada PBB, pasti akan keluar juga lebih banyak lagi nanti. Wah, itu pemimpin-pemimpin yang cerdas, yang berani demi rakyatnya, tidak terlibat mendukung. Ya, karena di situ kan PBB itu mendukung Hamas. Jadi memang perlu harus keluar. Ya, dapat cap jempol untuk Donald Trump. Dan mengenai itu ya, tukaran dolar di Singapura saja sudah 11 dolar 920 per eh, per $1 ya. Nanti ujung-ujungnya bagaimana ya? Kok semakin menurun rupiah Indonesia? Wah, semakin hari semakin bangkrut nanti. Dan juga apa yang disampaikan oleh Bapak Pastor Paul tadi, kalau Bapak Prabowo tidak cepat mengambil tindakan untuk menjalin hubungan dengan Israel, ya memang ketinggalan zaman lah. Memang betul-betul tidak berani, tidak berbobot, dan tidak punya mutu ya menjadi presiden Indonesia karena sama dengan yang dulu-dulunya pun sama gitu. Sampai sekarang pun kalau itu tidak dilaksanakan ya sama. Iya, begitu saja. Nanti semakin hari semakin terpuruk, semakin melarat. Mungkin ya kutukan itu memang terjadi ya, semakin meluas. Ya, itu saja sih ya. Kongrat buat Donald Trump, presiden yang berani, luar biasa. Terima kasih, Oke, Bapak Pasupal. terima kasih Bu Tuhan Lucy. Yesus memberkati. Tasya masuk Tasya.